Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang dinampi obrolan part 4 volume 4 bersama siapa ya? Iya, seganteng kalungnya. Biar langsung aja lah diperkenalkan aja. Coba siapa nih yang ada di depan saya teh? Kenalkan, nama saya Isa Isot. Nah, simple kan namanya? Bisa. Kita berarti lah ngaran asli ngaran Instagram. Instagram boleh lah. Kalau asli mah adalah. Adalah ya. Adalah. Adalah. Oke, kita tanya bio heula. Isa teh asli di mana? Lahir di mana? Lahirna tanggal sabaraha? Jam sabaraha lahirna? Anjir, sabaraha. Ke detail. Tinggal asli di Garut. Terus lahir di Garut juga, tentunya dari keluar dari rahim seorang ibu. Asik. Orang berarti aslinya Asli Garut. Pride Garut. Pride Garut. Kemudian terima Asgar gitu. Asgar. Di Garut 3 strip proyek. Anjir. Angkot anjir. Baik, langsung aja biar mempercepat. Tapi ulang percepat kali lahir mah. Subuh biasa. Pak Isa teh sekarang teh sebagai apa Pak Isa teh? Ya sebagai apa ya? Ya sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang sibuk apa? Oh gitu. Disambung kan kami. Kesibukan sekarang paling ya bercocok tanam lah. Kalau saya sendiri menyebutnya petani manja. Petani manja. Apa? Apa itu petani manja? Olo biasanya petani manja. Nah, nih petani manja teh. Petani manja adalah kalau bahasa anak-anak sekarang petani hidroponik. Hidroponik. Gaya nama. Iya, karena ini bahasa Inggris nih. Hidro teh cai, ponik teh HP sih namanya ya. Ponik. Ponik namanya. Baik euy, Pi. Baik euy. Jangan nanya, mau dari mana euy. Oh, euy. Siap. Jadi ngobrol Ngobrol. Nanti Pak Isa teh sekarang teh sedang sibuk bercocok tanam tanam sebagai petani manja. Petani manja. Hidroponik. Nah, hidroponik. Keren kan hidroponik ya? Hidroponik itu apa Pak Isa? Jadi hidroponik itu kalau menurut bahasa, hidro itu air dan ponik itu pokoknya malah melak tinu cai. Oh, melak tina cai ya intinya mah. Melak tina cai berarti bisa namanya. Kan mau naon sih petani biasa mah kan dina tanah. Dina tanah kalau hidroponik mah tinu cai. Dina cai. Udah berapa tahun Pak Isa sebagai petani manja teh? Pas pertama itu tahun 2017. Awal Mulai coba-coba. Eta coba-coba. Itu sakit tagihan. Benar, berawal dari coba-coba, pada akhirnya ketagihan. Asal mu'awal hidroponik di mana? Anjir tuh kabinet namanya. Jangan asal mu'awal. Jangan mau sejarah hidroponik. Lawan misalkan Pak Isa, kenapa bisa tertarik dengan hidroponik itu? Ya unik aja gitu, lihat dari YouTube lah biasa. Oh, awalnya dari YouTube. Lihat dari YouTube, terus ada temen yang di hidroponik juga nanya-nanya ini gini gitu. Akhirnya cobain aja dulu di yang wadah kecil lah seperti baskom. Gitu awalnya. Berarti hidroponik teh media kecil bisa nya? Iya. Media kecil buat nyoba-nyoba mah gitunya. Itu lah misalkan tina segi tanaman hidroponik teh. Apakah tanaman hias, tanaman konsumsi, atau kumaha? Lebih ke sayuran banyaknya. Sayuran konsumsi berarti ya? Apa aja itu teh model jenis nama itu biasa? Ya seperti pakcoy, kangkung, selada, terus banyaklah jenis selada juga kan, ada romaine, ada head lettuce, ada pagoda, sawi pagoda, dan lain-lain lah. Masih banyak yang unik-unik lah pokoknya. Sawi pagoda kumaha? Sawi pagoda. Sok pagoda kumaha? Bisa lah. Macam-macam oke ya si jenis-jenisnya. Tapi dengan hidroponik itu yang menjadi faktor pembeda. Jadi misalkan bertani bercocok tanam gitu ya. Konvensional bisa disebut konvensional yang di tanah. Namun perbedaan apa? Kalau dari segi kesimpulan sih, lebih simpel hidroponik. Masa barang lebih simpel hidroponik ya? Ya nggak perlu ngolah tanah, paling ngolah air. Iya, gitu. Nggak perlu panas-panasan lah, cekasar mah gitu. Meskipun sama lah panas-panasan sih.
Cuman yalah makanya disebut petani manja juga seperti itu. Gak perlu pegang cangkul, gak perlu oren, benar. gak perlu ngalir air. Emang sudah cai. Sudah cai. Perlu ke tangan ngalir cai mah dan cai. Bener. Ya. Tapi emang naon, selain dari kemudahan gitunya, emang lebih simpel terlihat dengan hidroponik. Nah, ngobrolkan kelebihan dari produk hidroponik dengan tadi petani konvensional apa gitu yang menjadi faktor ya kalau hidroponik gitu Yang pertama lebih higienis, nu kedua anti pestisida, non pestisida. Gitu. Jadi tadi Ya, pakai pestisida lah, obat-obat hama. Adapun kalau pakai pestisida itu suka yang bukan herbal tuh, naon sih kayak yang buat ngilangin jamur atau ulat, bisa ku daun bawang, pakai sunlight sedikit. Gitu. Dialami lah. Si obat-obatannya. Gehel. Unik ya, berarti selain higienis, non pestisida nanti lebih bersih lah, higienis bersih teh. Nah itu kan non pestisida yang diunggulkan, pasti non pestisida yang dicari orang. Berarti disebut organik teh itu berarti. Jadi semi organik sebetulnya. Semi organik. Anu ngabedakeun semi, jadi nu teh semi kumaha? Ada kitu kieu. Semi organik. Jeung aya nu organik, aya nu teu organik. Tah eta perbedaan. Kalau yang full organik itu semuanya tanpa bahan kimia, mulai dari pupuk, pakai pupuk kandang. Yang organik full organik. Kalau semi organik seperti hidroponik, nutrisinya atau pupuknya masih menggunakan kimia. Gitu. Masih ada kene ya sedikit nama gitu. Pasti menggunakan kimia gitu. Cuman non pestisida itu keunggulannya. Pak Isa sendiri melakukan hidroponik itu di mana itu? Di rumah saja. Apalagi musim pandemi kayak gini, di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Pakai masker. Berarti hidroponik nama di rumah. Di rumah. Di atas rumah lah, di loteng. Oh, berarti emang bisa kan ya? Bertani di rumah teh gitu. Eta lamun misalkeun di rumah gitu menghabiskan lahan sabaraha sih teh? Tergantung kita mau bikin kapasitas berapa. Gitu. Ya kalau kecilnya lah ukuran paling 6 cm ke 6 cm bisa. Cuman mungkin kuantitinya lebih ke kuantiti yang membedakannya mah gitu kan, ya. Kuantiti. Si hidroponik teh bisa di rumah aja. Nah, masih sedikit di Garut teh atau emang sebanyak itu atau emang apa? Sebut sedikit enggak, disebut banyak juga enggak sih. Cuman jadi orang lain melihatnya apaan sih nanam di atas rumah? Gimana caranya? Kadang ada yang bertanya-tanya seperti itu. Padahal kalau misalkan ini lah mau dilihat dari sisi peluang gitu ya, di imah gitu kan, di imah bisa petani, bisa menghasilkan. Ini poin eta kenal dan bisa gitu, bisa. Enak covid gitu ya, anu bisa keluar imah tapi masih bisa produktif di rumah gitu. Di rumah. Jadi bisa memanfaatkan lahan yang kecil. Benar. Keren ya. Nah, buat yang nonton yang di rumah aja, nya, oleh nu gawe yakin lah ya gawe mah sare-sare we mah. Semua gawe. Ini bisa jadi contoh buat kalian yang mau berkegiatan yang menghasilkan. Tapi sebelum ngomongin penghasilan, ya, kurang ulik deh sejarah dari Pak Isa sendiri. Pak Isa sendiri kalau misalkan terjun ke dunia hidroponik itu kan awalnya dari YouTube, penasaran dari situ. Apakah langsung ngeliat ke peluang gitu tuh Pak Isa teh? Apa gimana tuh? Tidak sama sekali. Oh jadi emang terdengar peluang ya? Cuman ya awal mulanya pengen berkegiatan aja gitu. Pengen ada kegiatan positif, kegiatan positif pastinya. Dari situ kemana kelanjutan? Ya seiring berjalannya waktu, terus lahan semakin lumayan lah agak meluas. Mulai dari situ ya awalnya masarin sendiri gitu. Langsung jual langsung ke konsumen gitu? Konsumen, tetangga-tetangga biasa kayak gitu. Mantap ya, dari hobi, dari hobinya tina cinta, anjir cinta. Acan kecinta itu. Acan ya, masih PDKT kayak kegiatan deh Bu. Sampai sekarang kumaha hidroponik yang dijalani di Pak Isa teh? Ya, syukur alhamdulillah kalau sekarang sudah semakin luas dan sudah jelas ke depannya. Jadi jangkauannya udah makin luas gitu ya. Seiring maksudnya luas teh mungkin
Bisa dikatakan pemasarannya mungkin luas deh. Pemasarannya dan lahannya otomatis. Wih, gokil. Pemasaran lebih gede lah, ini lebih gede, keren. Dari 2017, sekarang 2021, berapa tahun kan? 4 tahun dari perjalanan. Ya, 4 tahun lah. Mantap, udah 4 tahun, mulai dari PDKT, sudah KWW, bener. Nah, untuk si jenisnya sendiri, Pak Isa tadi hidroponik itu udah nyoba di tanaman apa aja biasanya? Kangkung, pakcoy, bayam, selada, terus head lettuce, romaine, daun kale, pokoknya yang aneh-aneh lah saya cobain udah pernah. Udah pernah dicoba, dan sekarang fokus kan? Ke kangkung aja sekarang. Di kangkung. Oh, nah, di kangkung. cocokan aki-aki udah. Di kangkung. Nah, ada di kangkung. Yang pertama tumbuhnya cepat. Ya tumbuhnya cuma sebulan. Oh, sebulan bisa panen. Bisa panen insya Allah. Kalau yang lain kan hampir 40 hari, apalagi selada hampir 2 bulan. Oh, berarti lebih dari 1 bulan aja sisa-sisa. Si kangkungnya bisa 1 bulan. Jadi cepat perputarannya. Kalau misalkan dari sebulan cepat, biasanya untuk produksi di rumah skala berapa sih di PCT? Kalau dikira-kira di rumah sendiri gitu? Kalau ngitung lubang tanam, ada 1.500 lubang tanam. 1.500 lubang tanam. Kalau ngitung lubang tanam. Yang akan menghasilkan berapa itu teh? Berapa teh? Bukan Berapa ikat gitu? Seberapa ikat gitu kan? Seberapa ikat? Ya 1.500 bagi aja 3. 500 ikat. 500 ikat lah kurang lebih. 500 ikat. So, ikatnya dijual sabaraha tah? Kayak komi pada meser. Nah, lamun misalkan ya 1.500 lubang gitu ya. Itu teh pada awalnya berapa lubang gitu? Pas Pak Isa mulai coba-coba teh dari berapa lubang? Awalnya saya cuma coba 9 lubang. 9 lubang. 9 lubang. Jadi 9 lubang, 4 tahun jadi 1.500 lubang. Ya, lumayan lumayan. Is jago ini akan liang ya. Is jago bisa dengan liang. Oke, bisa sendiri memulai sampai ke memasarkan si produk hidroponik ini deh. Awalnya kemana dulu larinya? Selain ke konsumen sampai sekarang langsung ke konsumen atau gimana sistemnya? Oh enggak, sekarang ada brokernya lah kalau bahasa kerennya. Gitu. Awalnya ya konsumen lah sendiri, terus door to door. Door to door. Nah, ya tuh. Door. Berarti lah kalau misalkan broker udah kejamin, ya bisa dikatakan udah kejamin lah misalkan. Barang keluar gitu. Nah, barang keluar tuh udah ada jaminan. Insya Allah adanya. Insya Allah ya untuk sekarang mah. Mantap, berarti pemasaran bisa dikatakan udah aman untuk Aman, sekarang ya. gitu ya, ada yang handle gitu. Nah, Oke. Hidroponik Pak Isa teh apa nama farmnya teh apa nama farmnya? short pump bisa dilihat di sini di bawah ada. Asik. Aya Instagramnya ya? Aya Instagram. Menyusul. Oh, menyusul. Tapi untuk contohnya mungkin nanti dilihatin lah bakal ada, tapi pinggir Pak Isa bakal ada si gambar-gambar apa? Produk berikut lahan ya, lahan. Ya, siap. Oke. Cik, Pak Isa dalam pengelolaan daun si hidroponik yang dilakukan teh apa aja gitu? Teknis. Yang pertama siapkan dulu modul atau lahannya lah. Udah siap semua lahan, modul, tempat nanamnya, lalu kita mulai menyemai. Jadi menyemai menyemai. Nah, artinya dari biji sampai tumbuh daun sejati. Daun sejati itu yang pertama tumbuh itu namanya daun sejati, 4 buah. Kalau di kangkung. Kita ngomongin kangkung aja lah ya. Siap, lebih kerucut gitu ya. Kalau di kangkung daun sejati, terus umur 10 hari dari tray pindah ke bak permajaan, ada itu. Jadi ada beberapa modul. Yang pertama modul semai, modul bak permajaan, terus pembesaran yang ketiga. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa berputar, continue siklusnya. Jadi enggak sebulan sekali nanamnya. Ya, minimal seminggu sekali tanam. Berarti bisa dikatakan seminggu sekali dia bisa panen gitu ya? Iya, emang seperti itu. Oh. Seminggu sekali panen. Berarti seminggu sekali kan macet teh cuan. Berarti treatmentnya kan kurang lebih ada tiga step gitu ya. Dari penyemaian, peremajaan, pembesaran gitu ya. Oke. Kalau misalkan tadi modul sistem masih biasa di hidroponik banyak atau emang kumaha? Ada 3 sih. Yang pertama rakit apung, terus sistem DFT, yang terakhir sistem NFT.
Jadi NFT teh artinya nutrisi film. Naon lah kaditu naon bisa di searching sendiri lah NFT sama DFT. Jadi NFT masih airnya tipis, cuman harus 24 jam ngalir. Oh ngalir gitu. Ngalir. Kalau Paisa sendiri pakai metode mana kan? Itu yang ada di rumah paling pakai rakit apung sama yang DFT. NFT nggak main di NFT. DFT dokumen DFT. DFT kalau arti lebih jelasnya bisa lihat di Google. Oke. DFT sama rakit apung. Kenapa memilih itu Paisa? Yang pertama lebih semuanya sih simpel, cuman lebih simpel banget lah gitu. Mulai dari pencucian modul kan harus dicuci itu. Kalau setiap airnya udah jenuh nih harus dicuci, di airnya diganti gitu. Lebih itu lah, lebih gampang perawatan modulnya. Oke, berarti lebih ke perawatan ya, lebih simpel ke perawatan. Oke, kalau misalkan ada nih teman-teman misalkan ya nu nganggur sih tertarik gitu ya, tertarik Paisa bisa bantu tuh sih sampai ke, jadi misalkan nanti kabita juga ayang higian gitu tiis tinggal di rumah gitu nya ngurus gitu lah, Paisa bisa bantu nggak? Mau misalkan yang tertarik itu? Ya insya Allah bisa lah, kalau awalnya sih sharing-sharing aja dulu gimana prospek kedepannya. Sharing real aja. Sharing dulu lah, minimal tuh tertarik dulu lah gitu. Gitu tertarik. Berarti bisa oke, Paisa bisa enggak. Paisa bisa nerima lamun misalkan pengen ada yang datang ngeliat gitu. Ya bisa, boleh. Farm gitu bisa. Bisa insya Allah. Oke, nanti alamatnya dicantumin ya buat farm. Iya. Short farm. Iya, keren sih. Short farm. Ondenya. Ondenya tuh. Nah, udah deh. Ngerokok lah sok santai. Sok santai ngerokok atau ngopi ya. Atau setuju? Tapi kalau misalkan ada yang order, kita masih bisa nerima kayak misalkan dia emang ada ikat gitu, sok kayak gini gitu, atau emang udah keseluruhan ke broker itu? Ya itu mah tergantung saya sendiri sih, kalau mau nganterin jadi dianterin, kalau enggak ya maaf aja. maaf aja manjana nih. Terus buka panasan, terus nganter. Bener yang manja. Asli ya, sebuah solusi bagi kalian yang sekarang mau hashtag nama di rumah aja gitu. Iya keren bisa sebuah solusi buat kalian yang pengen berkegiatan dan menghasilkan gitu, meskipun ulah akan meraih penghasilannya. Ya minimal lah kalau pengen masak kangkung terbeli gitu. Benar. Persiapan bisa zombie kan. Kis papelakan dia bisa zombie. Lamun misalkan di Garut sendiri Paisa sebetulnya ayah seperti apa ya? Perkumpulan geng rokok. Geng dulu sempat ada sih. Sempat ada. Tapi sekarang Paisa masuk grup mana ya? Boy band? BST. Naon sih? Bukan apa teh? BST. Bangsa. Ayo perkumpulan mau misalkan sekarang ya Paisa sendiri sekarang bersama dengan perkumpulannya gitu. Sebut perkumpulan sih henteu, cuman namanya ya sharing masuk aya sih sama broker itu sendiri. Sharing soalnya broker juga nanam. Oh jadi si broker lagi nanam gitu ya. Tapi emang semuanya di Garut sendiri yang terlihat sama Paisa teh emang semua fokus di kampung atau banyak juga? Ya enggak lah, banyak. Oh banyak juga. Selada, sawi-sawian gitu, kangkung. Bisa menyebar luaskan oke si virus kegiatan itu virus positif bisa nih, virus lawan virus teh cina ya namanya gimana. Berarti namanya bisa dikatakan ketika sekarang Covid-nya menyatakan Covid melemahkan ekonominya tapi tidak mematahkan idenya. Tidak mematahkan ide, keren bisa nih. Kalau Paisa sekarang sendiri selain misalkan pada awal Paisa sebelum ke kampung bisnis apa Paisa ya? Sebelum hidroponik? Sebelum hidroponik apanya? Ya mulai dari lele, ayam, kulit lah, semuanya pernah di kulit nih. Kulit sapi. Oh, kulit sapi juga kulit kayak Surabi atau sama. Oh kulit, berarti Paisa di mana? Tinggal di mana? Di daerah? Ya kalau dengar kata kulit lah udah pastilah tahu. Sukaregang? Ya. Pantesan. Berarti itu si farmnya di daerah Sukaregang? Ya Sukaregang. Di Sukaregang.
Nantilah alamatnya bisa dicantumin biar kalian yang mau mah langsung aja datang lah kontrol ke Pak Isa. GL gitu lah. Terus sare itu kedua kayak nengal. Oke, Pak Isa sekarang kalau misalkan Pak Isa teh sekarang di short farm sendiri selain produksi kangkung gitu ya, Pak Isa bisa menyediakan apa aja nih Pak Isa? Si short farm ini tuh ya misalkan ada yang tertarik gitu. Khususnya hidroponik nih. Hidroponik. Paling instalasi bisa lah, kalau skala hobi itu bisa banget. Terus bibit, terus nutrisi paling segitu. Sama ilmu tuh tadi di sharing sama ilmu oke gitu. Iya insyaallah. Ayah kelas itu tuh. Ada kelas mah itu sih. Lebih ke ngobrol lah Lebih ya. ke ngobrol. Nanti obrolan dia. Ngobrol nyambung. Jadi ngobrol lama. Ngobrol kan ketika dia harapan Pak Isa untuk hidroponik ini khususnya di Garut lah ya. Hidroponik ini baik dari pegiatnya, baik dari penjualannya, harapan Pak Isa apa sih di hidroponik ini? Ya tujuan paling utamanya menyehatkan masyarakat. Soalnya hidroponik non pestisida. Menyehatkan. Ya, rata itu sehat. Benar. Itu benernya. Jika salira. Bener. Fisiknya Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, asli bersyukur besar ya. Menyehatkan masyarakat khususnya Garut lah ya. Untuk sekarang. Sedangkan kalau misalkan di Garut permintaannya sendiri kemana Pak Isa dengan tanaman hidroponik ini? Kalau ngelihat kurva semakin meningkat sih permintaannya. Permintaan semakin meningkat. Meskipun banyak yang warung rumah makan tutup, tapi nggak mematahkan semangat. Soalnya terus meningkat. Si permintaan. Kalau dari segi barang sendiri kemana? Agak keteteran sebenarnya kalau sekarang. Kekurangan lah gitu. Stoknya berkurang gitu, karena stok berkurang. Bukan stok berkurang, tapi peminat lebih banyak. Oh stok tetap. Tapi permintaan banyak. Berarti peluangnya gede bisa aja dari permintaan bisa banyak gitu ya. Gokil, keren. Pak Isa sendiri yang diinginkan dari hidroponik melebarnya misalkan gitu ya, melebarkannya ke arah mana Pak Isa? Melebarkan dulu ke market, tapi di market udah jelasnya permintaan lebih gitu ya. Untuk sekarang sendiri Pak Isa mau di mana aja nih titik si farm itu? Pengen pengembangannya ke mana gitu kan? Apakah terus di rumah gitu atau misalkan khusus lagi punya tempat apa sih sebenarnya? Greenhouse gitu lah gitu. Untuk sementara ini paling di rumah aja dulu, soalnya agak kenel lah di bumi. Oh iya benar, berarti gede pisan nih. Contoh belakang saya ada gitu. Oh berarti di rumah tuh masih ada space kosong? Masih ada. Belum penuh pisan? Belum. 1.500 titik Cantino, edan gitu teh. Kebayang nggak tuh rumah gua? Iya saya kamu. Jadi tenan di saat yang lain namanya berpikir bisnis harus dari apa? Iman jelas gitu kebutuhan gitu kan. Kebutuhan masyarakatnya lumrah gitu kangkung itu stasiun untuk butuh kangkung gitu. Ya dan bisa. Lalu misalkan Pak Isa apa ya yang diharapkan ke orang-orang lah yang pengen kayak gimana Pak Isa? Yang pengen teh kayak ngasih motivasi lah bahwa bercocok tanam ini teh ya ngeunah ya bercocok tanam teh jadi imah. Ya saya waktu mungkin waktu tetap ya. Bukan tersita ya. Tapi jadwalnya tentu sapadat kudu standby kira 12 jam itu aja. Betul. Kumaha tah ngasih motivasinya buat yang mau gimana? Ya mulai dari diri sendirilah, terutama kesehatan, apalagi musim sekarang ini pandemi gitu. Karena kesehatan nomor 1, terus kalau kita mau sehat otomatis yang kita makan harus sehat, harus bersih lah seperti itu. Terus naonnya ya bisa katakan awalnya teh kumaha misalkan orang-orangnya awalnya teh kumaha ya mun urang yang terjun ke hidroponik sampai ke bisa cinta karena orang pernah ada ini ya ada yang tanaman mas kudu interaksi karena makhluk hidup cik kumaha eta cik tetap berat jelaskeun atuh sama ngomong urang kita pernah obrolan kayak gitu kumaha ya kumahanya eta mah emang sih tanaman makhluk hidup pasti saha sih nu ngahidupkeun tanaman ya saha Gusti sebenarnya mah tujuan
tujuan puncakna urang Heeh. hayang leuwih deukeut jeung Allah sih sakitu tinu tatangkalan Tina lewat tatangkalan soalnya tatangkalan makhluk hirup teu siga ayeuna bona teh asbak hirup kan Iya, iya. itu ada tatangkalan mah kumaha hate orang oge hate urang oge gitu lamun urang keur sedihnya kadang lewat tinggali tatangkalan di hararejo ye mun tatangkalan carageun ya Iya, iya. kadang sok bunga aja teh asli Oh, healing na oge nya jadi. gitu Iya, iya. sejuk ongko kana mata teh sehat teh lah tinggal nu hararejo itu paling Benar, berarti tujuan utamanya dari tanamannya yang deket dengan Allah. itu tujuan teman saya masih kena lupa maksudnya Ya karena apa? Ya nama proses lah ya. Eh. Proses tapi eta tidak tujuan itikat dari awalnya keren sih maksudnya. Enggak semua orang bisa ke arah situ gitu. Emang kalau mau misalkan ayeuna aya ada ketinggian Gusti ya. Anjir. Agama kieu. Wahyu kan Karena kayak religi Kurang kenal sama berotan aja kata kalah sih kayak apa? Ari ngobrol langsung masih henteu cuman di mana tetangkalan kergering ya buah nade daun koneng emang sok kepikiran kunaon ieu terus cek teori kurang anu geus dicumponan dibere anu anger keneh gitu kunaon ieu ieu mah geus cenah mah kudu tawakal teh ka Allah cenah teh da anu ngonengkeun saha nu ngonengkeun daun saha nu ngajokeun daun saha otomatis Gusti Allah nya nah gitu bae teh beureun salah sahiji contoh urang ngadeukeutkeun diri jeung Allah beureun Masya Allah, kurang diri kurang diri meningkat. ya gitulah sih Benar. naon deui sih ayeuna teh da alam dunia geus kieu geuning Berarti yang malam. iya Benar eta maksudnya lawannya, lamun dipikirkeun secara dalam mah emang bener gitu. Makanya cek ayat nama juga ayat anu menghidupkan dan mematikan. Bener ayat kan ya tadi. iya Entah lamun misalkan dengan tangkalan mah sebenarnya komunikasi itu eta bener disebut komunikasi itu nya. Namanya disebutnya nya komunikasi jeung makhluk itu. Kalau maksud sama jelema mah hablum minanas. Lamun jeung Gusti mah hablum minallah. Jeung tangkalan naon teh? paling anu pernah nguping pan ayat Quran teh ayat qauliyah. Nah, ayat qauliyah teh otomatis ucapan ti Allah temannya. Aya oge ayat kauniyah. Ayat kauniyah teh tanda-tanda nu aya di alam dunia. Tah eta teh tatangkalan teh salah sahiji ayat kauniyah, tanda-tanda yen Allah teh Maha Pencipta, Maha hirupkeun, Maha ngamaotkeun, Maha ngurus maha segala rupa. Paling gitu. Tinu tatangkalan Kurang jadi muhasabah. masih nya ujung-ujungna ada kudu ka dinya. Iya benar. Tapi ya saling mengingatkan ya keren pisan. Tina tatangkalan nanya di luar penghasilannya di luar ngomongin penghasilan teh salah satu tujuan inti nama bisa menekatkan dengan Gusti. Cakep. Gokil muringkak urang. Iya. Buluk-buluk. Hari akan enggak? Sana. Iya juga ada alumni pesantren ya. Alumni pesantren ini mah benar. Tapi tidak dewa dan ya. Oh. Siga akan. Oke. Eta tujuanna naon dinya jika harapan sekarang harapan Pak Isa sendiri naon Pak Isa dengan berproses itu. Ya kan di kagustinya hablum minannasna meureun naon hayang menyehatkan masyarakat Benar. lamun misalkan hayang naonnya merek ketertarikan pada orang naon kira-kira batur tertarik kan hidroponik soalnya ieu gokil bisa gagah bisa hidroponiknya. Kalau membuat orang untuk tertarik akan hidroponik susah. Pasti susah. Gak bakalan bisa untuk tertarik ke hidroponik soalnya nu kurang dirasakeun nya kecintaan heula. Cinta Kanu tatangkalan aya mun ningali bona teh jalan-jalan yeuh ka mana ka kebon atau ka sawah muni enak biasa sejuk long sawah rejo nah gitu jadi kumaha sih carana ngayakeun hadirkeun kesejukan eta anu di luar di kebon lah gitu ka imah kumaha carana tah bikin hidroponik salah satu gitu nya indah nya bisa didahar wae mah sehat kan manfaatnya banyak pisan. Oke, nih sebelum ke penutupannya
biar tapi kalau penutup mana tidak cari lah cari 20 menit. Can nepi subuh. Can di subuh di sesi ya, Pak Isa kalau misalkan memilih gitunya, memilih untuk berhidroponik untuk berhidroponik ya, Pak Isa bakal menyebarluaskan, mendemokan, atau Pak Isa sendiri ini orang praktek tinggalkan ke batur gitu. Nah, eta nu kedua. Nah, kedua. Jadi orang mah mau aku ucapan tapi rek bukti. Benar. Jadi edan kenalan orang gitu. Tah, itu edan kenalan orang. Benar, keren. Cik, ayeuna Pak Isa teh nyediakeun naon Pak Isa? Kurang promo ayeuna. Biar geus jauh bisa di obrolan teh nya lagi sakedeung can lila. Ngobrolkeun Tereh teuing. Kurang mengembang. Orang promo heula. Kayak orang sacarita kayak enak Pak Isa aya naon cik Pak Isa teh. Ya, perbinihan. Terus nanti dari Media tanam. Cai mah aya bener. Bukan atuh. Media tanam naon kan mah? Media tanam mah seperti lamun bahasa hidroponik nama rock wall, batu. Tuh. Jadi terbuat dari batu sih. Namun motor mah gaspul bahanna teh kitu. Juga gas. Gaspul emang gaspul. Bisa. Aya arang sekam media teh kan gitu. Terus aya batu oge. Eta menyediakan Rock wall we. Nutrisi oge mah. Nutrisi, pupuk atau nutrisi. Abemik disebutna teh. Abemiknya. Paisa menyediakan eta oge. Menyediakan. Terus nanti bibit aya Paisa Bibit aya. Sagala aya. Aya Bibit unggul ya. Bibit unggul. Terus tadi teh naon? Dia Paisa ya brandingnya misalkan di Instagram itu akan ada rencana itu tuh memperlihatkan atau udah ada konten gigi aja tuh. Ya untuk kedepannya bisa diadakan lah, jadi maka dari itu tolong bantuannya ya nak. Untuk jadi nanti bantu saya. Ya saling lah. Bisa. Untuk mendokumentasikan. Bisa, insya Allah kita. Nanti lah kita juga kan nanti ada fotonya, nanti kita fotokan di sana. Kalau yang mau juga bisa langsung datang gitu nya. Nah, ini orang ngobrol kena ada melipir ya nya. Kemana? Ke pipir. Melipirnya. Ke pipir. Pak Isa dari awalnya kan terdengar teh yang bisnis ya. Oh, bisnis. Ini bisnis dimulai nanti ada ayam potong. Potong. Terus kulit gitu ya. Sekarang hidroponik berarti kan ternyata masih berkecimpung di bisnisnya. Ya. Kenapa buat memilih berbisnis Pak Isa? Awalnya gitu kumaha. Jadi mah di luar hidroponik atau apapun lah. Why gitu lah di bisnis. Ya kan salah sahiji panto aya geuningan teh. Pokona mah dagang we geuningan. Salah satu pintu rezeki gitu. Tah eta. Benar. Salah satu pintu rezeki teh dagang. Benar. Iya, bakat bisa nih mah. Benar. Tapi eta emang nanya janji bener ya. Sebuah janji bisa dikatakan ya. Geus puguh gitu salah satu peluang teh aya di salah satu pintu rezeki teh aya di dagang gitu nya. Tapi kenapa tidak memilih bekerja? Atau pernah ngalaman bekerja di suatu tempat itu pernah gitu? Sebetulnya. Kalau bekerja sih paling di perusahaan sendiri. Anjir, ya kawan ya Mas. Itu salah. Acan sih ali damal di luar. Acan. Keren bisa berarti ya. Berarti Pak tuh mulai bisnisnya di umur sabar Pak. Tong di umur sabar, di tahun sabaraha lah. Oh, di tahun sabar. Ya kalau resan sepuh terus ngajarkeun nabi di masih sekolah sih. Oh dari zaman sekolah teh emang terus diajarkeun. Basic dari keluarga sendiri teh kebanyakan bisnis gitu. Dan jadi breeding nih ngobrol jeung Pak Isa teh geus teh sok. Lain jumri kurang teh. Tidak mau breeding teh lain sih breeding. Breeding. Terharu. Kabeh orangnya rek terjun teh selalu mengingat kepada yang di atas gitu. Eta berat pisan eta asli. Berat
Hebat pisan. Oke. Pak Isa sendiri punya ya tak tim untuk di farm sendiri atau sendiri? Ada tim. Berapa orang tuh untuk mengurus 1.500 liang teh? 1, 2, 3, satu aja cukup lah. Satu Ada aja. handle. Oh satu ini udah kehendaknya. Saking simpel berarti lah. Ya saking simpel. Keren. Satu orang bisa handle 1.500 ikat, 1.500 lubang. Edan. Oh gitu. Santai pisan itu berarti. Pisan santai. Berarti Pak Isa nanaon tuh? Sibuk sih. Sibuk nah. Saya sibuk ketang oke sibuk. Kan banyak kegiatan. Oh kegiatannya. Berkegiatan. Di rumah ya. Yang positif pastinya. Mau ngomong ke lubang ya, Pak Isa target hanya seberapa lubang? Hari target mah teu muluk-muluk sisa kemampuan harus. Kemampuan. Percuma loh bang, banyak itu kaurus mah. Bener. Gitu. Lubang lu mana? Cek ada data kaurus lubang lu mana? Nah, uang hidroponik. Ambigu gitu. Berarti dari satu tim produksi teh bisa dikatakan satunya satu orang udah cukup. Itu pun seminggu sekali kerjanya. Dan ngurus hidroponik itu dari satu hari namanya? Ya paling yang agak menguras waktu menyemai. Oh, dari bibit nih, dari bibit. Soalnya itu harus satu-satu kalau sistem saya gitu satu-satu supaya jadinya merata tumbuhnya. Kan orang mah ada yang urgen, saya mah satu-satu gitu. Tiap tray semai, kan tray semai kotak, lumayan 60 kali 40 kalau nggak salah jumlahnya 128 lubang tray semai. Saya isi satu tray semai dengan 8 bibit. Nah, gitu. Di satu-satu dimasukin, terus satu-satu. Sekali nyemai sampai 5 tray. Jadi 128 kali 5 aja gitu. 100 kurang 500 berapa lah? Gitu. Bisa dari pagi sampai sore itu teh. Oh iya, berarti waktu yang menyetak waktu mas sebenarnya di penyemaian ya? Lumayan. Gitu. Kalau saya pakai sistem saya. Kalau gitu. seminggu itu berarti itu yang sekali itu berarti pas panen? Pas nyemai. Oh pas nyemai yang seminggu sekali itu teh. Kalau panen bisa pusat apa ya? Ya sama saya sendiri lah. Oh bisa panen sendiri kayaknya. Soalnya nggak apa ya, nggak ribet. Bisa dikatakan yang mudah hanya untuk tapi lah misalkan juga biasanya kita dipotong atau cuma di Justru itu ciri khas dari hidroponik dijual sama akar-akarnya. Itu yang membedakan hidroponik sama konvensional. Benar bisa kan namun di pasar udah dipotong ya, diarit. Ya, kita mah jual sama akarnya. Emang akarnya bisa dimakan oke atau cuma? Bukan cuma bisa dimakan, cuman buat estetika aja lah. Oh pembeda bedanya? Pembeda sama kecantikan produk. Pernah dengar saya di pasar orang pada nyebutnya kangkung cantik. Kangkung cantik? Gitu. Emang karena keren gitu? Emang keren sih, ya menggairahkan. Tina warna gitu. Tina warna dari akar bersih. Namun misalkan nutrisi itu berbentuk apa biasa? Nutrisi si kalau bahan bakunya serbuk, kita jual serbuk, ntar dilarutin di rumah sendiri pakai air. Oh jadi dia sasetan gitu? Sasetan. Masa kopi jadi sasetan? Sangat bisa sponsor ya? Tahu kopi? Tahu nanti sponsor. Enak kenal gitu, ini seminggu sekali panen. Tapi yang minta waktu non tadi teh nyemai. Untuk permajaan itu berapa lama tinggal penyemaian yang ke permajaan itu? Kita mulai nyemai hari Senin. Terus di hari Senin tuh jadi di ke mana lah sih gini teh. Oh tadi mana tadi? Direndam dulu. Sampai direndam, terus diangkat, terus disimpan di tempat lembab dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 3 hari disimpan di tempat yang lembab nih. Bukan yang bola ditutupan. Terus pindah ke tray semai. Berarti 4 hari ke tray semai, terus dari tray semai 10 hari ke depan pindah ke permajaan. Terus 10 hari ke depan pindah ke pembesaran. Sebulan hanya total dari bibit sampai itu sebulan gitu ya? Sebulan. Oke.
Itu dari 1.500 lubang itu berapa media? Berapa lahan tuh? Kita modul punya 1, 2, 3, 4, punya 5 modul. 5 Lebih dari modul. 5 modul. Itu rata itu maksudnya 1.500 dibagi 5 atau tiap modul? Enggak, dibagi 5. Oh, dibagi 5 tentunya tiap modul teh. Gokil berikut lahan masih nyesa cuma namanya ya. Kurang cek kayak gimana. Ulah. 1.500 berarti sekarang mah fokus di kangkung lah ya, di kangkung. Kangkung aja dulu. Hai Pak Isa, orang tuh pernah lihatnya di story Instagram Pak Isa aja. Orang ditinggalinnya di kapuan wae. Lagi stalking. Sok nyenjos Oh nya teta paling eta teh sama sih produk hidroponik. Cuman sayurannya itu yang limited edition lah. Konsumsi sendiri. Eta mah jeung sorangan. Yang sorangan eta mah. Naon wae teh? Kalau kemarin yang pas bikin itu daun tespong. Tespong mah lalaban. Lalabnya. Wang kayak siga ieu siga limus gitu kaweni segitu teh. Kalau untuk benar-benar ke jus aya daun kale. Eta mah khusus jus. Kale sudah pakai lalamu gitu kale. Tara. Bijina gede pisan. Biji? Gizi. Karena biji mah. Biji naon aduh. Bijina gede. Tapi biasanya basic scientist, scientist. Maksudnya teh juga aya di pertanian gitu ada basic di situ. Ti mana sekolah we di komunikasi. Sekolah mah di komunikasi. Gitu. Di komunikasi kan Pikom, Fakultas Ilmu Komedi. Gitu kayak gitu. Salah Di komunikasi berarti ini ngajurus pisan atuh jeung anu aya di Garut. Ngajurus Pisan ya. Soalnya kan kudu interaksi dan tentang gitu komunikasi. Komunikasi bener. Tinggal di mana Pak? Ya di salah satu universitas swasta di Garut. Oh di Garutnya. Pikom Garut. Universitas mana di Samara kan sudah bisa promosi. Tapi masukkan kuliah sih dibayar duit siapa? Naon Masukkan kuliah orang. Ayeuna bona teh kuliah ya api ya kuliah di Pikom ya. Lewat orang menang duit orang. Nah, kumaha? Teu inget sih. Jadi aya fee gitu dia masukin teh. Dapat panggung eta. Tinggal kita tertarik. Masuk gitu. Skip dulu karena cuan wae. Berarti namun dari segi teman-teman ya Pak Isa, teman-teman berhidroponik ya, teman-teman berhidroponik biasanya supaya kumpul di mana tuh? Maksudnya kumpul ngeriung, ngobrolkeun sharing kumaha gitu aja sih. Paling di broker sih. Oh di titik eta di broker gitu nya. Jadi bisa menjalin sharing-sharing. Ya, sharing. Kendalana naon ieu mun ieu kunaon, mun ieu kunaon. Sistemnya mun broker kumaha sih eta? Sistem masuk barang lah nya. Kumaha we teh? Ya simpel sih, tinggal kita punya barang, jual ke dia udah cair. Tapi itu ada schedule gitu sih, penjadwalan gitu tuh. Penjadwalan pasti ada. Takutnya bentrok lah. Kalau kan yang nanam hidroponik gak satu, gak cuma saya. Gitu. Saya kebagian seminggu sekali. Jadi jadwalnya. Kadang kalau kekurangan barang ya payah, nah we masih ngetik keneh di panen. Gitu. Nah, lamun misalkan enak ngobrol pahit nah bisa. Ngobrol pahit ada tadi saya ngobrol pahit. Hari ini mah kopi, tapi bisa ngobrol ke pahit. Udah atau sponsor kopi no. Sponsor nih wah. Untuk sisi kendala yang pernah dialami ku Paisa di hidroponik khususnya apa aja sih Paisa biasanya? Yang pertama sih kendalanya kalau untuk hama minim hama. Kalau paling yang susah ngatur air. Soalnya air harus pH-nya normal. Cek pH biasalah pakai tes pH. Tes pH ya. Tong tes kopi. Tong disuwe paling itu aja tes pH yang agak rumit sih. Agak rumit ya itu di ngelola airnya. Ngelola air cuma untuk
ngastabilkeun ada hesel. Terus kalau misalkan kendala kieu tuh bisa dikatakan pernah bikin ka lieur teh. Pisan mineng. Nah, anu wae ki anu marak lieur biasana naon wae? Nya lamun ke paling parah lah. Tah barudak. Paling parah lamun geus kena ku penyakit. Lain ku hama tapi penyakit. Model kekurangan nutrisi kan tinu nutrisi teh banyak unsurnya. Aya N, aya P, aya K, NPK lah seperti itu. Nah, kekurangan anu. Paling eta sih nu rada Rumit namanya, lieur nama eta gitu nya. Soalnya eta langsung kan makan di cair. Otomatis si nutrisi teh langsung kaserap teu heula filter soalnya karena di tinu kontes mah ya taneuh sebagai filterna lah gitu. Jadi si tanaman teh langsung aya kontak gitu, aya efek samping. Di nutrisi misalnya kelebihan nutrisi kangkung maksimal nutrisina di 1500 ppm ukuran nutrisina. Misalnya lebih tidinya, ya udah kadang sok tutung. Oh, tutung karena si daunan ya. Tutung daunan panas. Panas. Paling itu ditambahin air. Itu di-encerkeun di nutrisina. Berarti lamun misalkan perangkatna ya. Perangkatna teh lamun di dalam air teh nama bisa sirkulasi, harus ada sirkulasi. Sirkulasi, terus yang paling pokok sirkulasi. Kita harus punya sirkulasi, terus pH meter sama TDS meter. TDS teh nutrisi eta. Ke nutrisi. Terus lalu paling sakit anu pokoknya. 3 eta. Simpel oge nya sebenarnya mah maksudna meskipun aya liurna pasti aya nya. Setiap apapun pasti aya liurna gitu nya. Tapi eta tilu mah simpel pisan juga gitu. Simpel pisan. Da hargana gitu ieu mangsan ppm jeung pH meter, TDS meter jeung pH meter tuh wow hargana gitu. Cik, kalau ngomongin harganya. Harga naon ya? Harga. Misalkan ya hitungan harga itu bisa hitungan kumaha biasa Per ikat. Per ikat untuk penjualan si kangkung. Per ikat tadi seberapa bang tadi? Per seberapa? Normalna saikat teh 3 pot, 3 lubang. Oh, 3 lubang normal saikat teh. Saikat teh normalna. Oh, makanya ya bisa jadi 500 teh katanya. Lamun misalkan ayeuna biasana aya anjlok harga gitu nya. Bisa dikatakan stabil atau aya naik turun sih? Stabil. Oh, gitu Stabil. Harga. Soalnya nu mainkeun harganya urang-urang keneh sih. Gitu. Jadi campur di mana jadi itu nya urang keneh sebagai petani sebagai harga. Gitu. Yang mau kita apanya? Biasanya kalau misalkan untuk toko yang dipilih, atau masih biasanya si broker itu ngejual kemana? Ke toko misal boleh sebut nama tokonya? Kenapa? Misal sayur fresh yang di pedas. Oh, Simpang 5 nanya. Sayur fresh terus toko Palmira dekat Masih Uti. Aya eta Palmira. Jadinya kalau ke toko mah. Terus sisanya kalau pas belum ditutup rumah makan ke Saung Kejora. Terus ke non gigireun Kejora teh aya bisa. Pokoknya mah gigireun Saung Kejora we. Paling ke rumah makan terus sisanya ke konsumen. Berarti peminat yang toko-toko banyak ya tadinya peminat untuk si hidroponik ini deh. Tapi kalau misalkan di toko sebetulnya naon tah? Hidroponik. Kadang sebagian orang masuk ieu teh anu sih organik. Oh, organik ya. Meskipun itu semi ya. Itu full organik. Full organik. Tapi semi sok bisa lebih panjang. Nya sih biasa. Sok panjang gitu hasilnya mudah-mudahan. Untuk mana ya? Untuk apa? Untuk Paisa sendiri langkah tiga pada akhirnya lah ya. Kan tujuan gede untuk menyehatkan masyarakat. Tujuan akhirnya Paisa di hidroponik apa Paisa? Anu tujuan urang usaha lain seukur hasil. Lain teu ningali hasil urang usaha mah. Asli teu ningali hasil seketika can. Penghasilan dari penghasilan. Teu eta mah bonus penghasilan mah. Muka rasa ku urang teh di hidroponik. Ayeuna bona teh urang
lain ngomongkeun. Aya usaha sejen lah. Leuwih sih emang leuwih hidroponiknya hasilna teh. Tapi asa kurang genah teh. Kurang serak gitu ya. Kurang serak. Benar. Soalnya nu di nyacik batur teh kunaon batur gawe punah pindah emang teu nyaman emang faktor eta faktor kenyamanan. Kenyamanannya. Gitu. Berarti lamun ngomongkan kenyamanannya. Ngomongkan kenyamanan. Pak Isa sangat nyaman sekali sepertinya. Bisa dikatakan sangat nyaman sekali pada owner mana gitu. Pada owner Pak Isa maka buat para lubang. Para lubang. Bener iya petani dan manja deh. Tidak benar. Jadi bukan saran artinya. Naonnya lain saran atuh. Ya sharing lah ieu mah maksudna. Jadi lamun urang usaha ulah ningali hasil. Tapi ningali mah tujuan urang usaha teh keur naon gitu. Urang usaha teh anu bener-bener usaha, lamun di judulan malah hakikat kerja. Hakikat kerja. Jadi mau dijualan mah hakikat kerja teh orang teh kerja teh tujuanna teh keur naon. Lamun cek hakikat kerja, tujuan orang kerja teh kudu pilah jeung lillah. Pilah kudu di jalan Allah jeung ka Allah. Si hasilna teh mata lamun geus kacep eta hakikat kerja moal aya rugi. Berupa materi walaupun materi rugi tapi di sisi lain kita dapat plus gitu. Lamun ningalina tinu hakikat kerja saurang apa soalnya pas orang gawe ya orang gawe keur saha ya orang teh inget orang teh gawe teh keur Allah jeung karena Allah gawe teh orang mau ningali hasil tapi ningali prosesna soalnya orang gawe teh kudu aya nilai ibadah namanya. Benar. Gawe teh bisa ukur gawe we menang duit, ari ibadah teh diperhatikeun. Benar. Mata kudu aya berkesinambungan antara gawe jeung ibadah. Kumaha carana nyambungkeun eta gawe jeung ibadah? Nya awalan ku bismillah, mimiti gawe. Benar. Ngeri kieu, bener. Masya Allah. Bisa dia. Jadi gitu. Jadi tong ningali hasil lah, hasil mah nomor sabaraha soalna ina hasil leutik, hasil badag, nomor hasil saha? Nya. Hasil leutik di saha? Di saha cing? Hasil leutik. Ti Gusti hasil badag. Ti Gusti oge. Terus ayeuna lamun urang menang hasil leutik, moal narima eta hasil ti Gusti. Kudu syukuran tetep. Tah, eta. Kudu bisa bersyukur. Iya. Mata hasil mah bonus soalna urang mah nu diwajibkeun ka urang, lain ka urang ka manusia. Ikhtiarna. Gitu. Lain hasil tapi ikhtiar. Ikhtiarnya. Eta ikhtiar. Ari hasil mah cangtang tuh ngahasilkeun ibadah, tapi ikhtiar dan dititahna ge ikhtiar, lain dititah ngahasilkeun. Iya. Hasil mah kumaha Allah rek ade rek derek detik ge. Iya. Gitu. Ikhtiarna kudu digedekeun mah ikhtiarna tuh. Ikhtiarnya. Gitu. Ikhtiar we heulanan. Hasil mah kumaha Allah we nya mun hasilna badag alhamdulillah, hasilna leutiknya alhamdulillah. Iya. Gitu dah. Nu mere badag saha? Nu mere leutik saha? Nama mau badagna ka urang. Sama ada leutik. Tapi benar. Jadi pangingan buat kalian yang usaha gitu nya. Pula kepatok dengan hasil. Eta. Segala sesuatu ikhlas lilahnya, ikhlas lillah gitu nya. Lillah. Tujuan ke mana? Masalah hasil mah bonus. Tah, eta bonus. Baik ku ikhtiar keren mah. Apa lagi jalannya rezeki buat anu ikhtiar edan mah gitu nya. Mau masalah rezeki mah gitu kan. Mau masalahnya Eta oge lamun di awalan kudu hade. Iya. Soalna sok sieun ka dituna teh istidraj. Istidraj. Sok sieun kitu nya. Anu kudu bilah minalik nya lamun istidraj. Itu mah tak kudu di awalan ku bismillah. Ya lain orang sok alim sih nya saling mengingatkan gitu. Tapi nya cek pandangan orang ya. Selama itu baik mah kata soal alim juga orang.
Nya da eta mah nu nyebutkeun soal lima da kadang-kadang Eta mah teu narimakeun. Eta mah teu narimakeun. teu asa tena. Balik deui naon? Ya mungkin dengan obrolan itu bisa jadi pengingat lah buat yang nonton gitu nya. Mun misalkan teu narima nya teu naon itu mah kan. Jadi ayeuna urang kikieuh teh tong saukur ngobrol lah kudu aya Bener. aya nilai satikna sekasarna mah menang-menang pahala atau di obrolanna. Bener. Itulah. Kan abi jangan heulanya. Wah. Boleh puasa ini. Gitu. Ya bener. Ya tong saukur dunia we beda gitu. Jadi nah ini konten first time-nya aja first time orang ieu asa kateungeul sebenarnya. Asa kateungeul. Asa barang apa ya? Bener. Asa diingatan gitu. Asa diingatan ulah ningali teh udah hasil wae gitu nya. Udah oke tujuan saha nu mere rezeki teh ka saha gitu. Udah marido Allah. Lamun Allah geus insyaallah mikarido hiji jalma ek menta naon ge dicumpuana. Tong koporah menta surga wae ari Allah geus ridho mah. Nya. Dibikeun. Bener. Kan kumaha carana sangkan Allah ridho ka jalma. Kitu eta nu hese teh. Eta nu asa namanya. Tuh meringkak ya. Sebenarnya mah urang ngomong kieu ge da keur urang sorangan ieu tenggelan ke sorangan gitu. Sama mereka batur teh meureun. Nya. Karena naon? Da kieu. Keur urang ieu mah asli. Naon obrolan ieu kayaknya pasti ke urang heula. Ke urang heula. Jangan menonton ge bonus ya temannya. Tah. Silih geuing, silih ingetan. Bener. Tujuan Gusti. Nah, eta meureun bisa buat kalian yang mau berbisnis. Balik lagi tujuannya, luruskan lagi niatnya, maksudnya apapun hasilnya, ikhtiar singedan gitu nah. Ikhtiar singedan. Insyaallah kedepannya kalau kita bertemu lagi, saya ingin membicarakan tentang hakikat kerja. Siap pisan eta siap. Eta yang kumaha hakikat kerja sebenarnya. Benar. Iya keren pisan. Ya mungkin di obrolan volume 4 ya bener jerok pisan. Jerok pisan. Tapi ponok waktuna. Oke, mungkin di obrolan volume 4 ini mungkin tentang hidroponik. Nah, mungkin nanti kita lanjutkan lagi tentang apa tadi teh? Hakikat kerja. Terima kasih Pak Isa sudah sharing di Nampi Obrolan. Iya, keren pisan udah saling mengingatkan. Semoga bisa jadi motivasi khususnya buat kitanya ngobrol. Kita duaan. Dewa sade ya bisi-bisi yang kalian oleh lainnya. Di berdua. Kayak khususnya buat kita, terima kasih pisan buat Pak Isa. Semoga bisa menjadi hal positifnya. Supaya bisa jadi amal yang baik gitu kan. Kangge abdi sama abdi. Anu ngadawukeun geus sing jantan amalnya. Sing jadi ya. Nuhun pisan kali ini Pak Isa, tos dongkap di Nampi Obrolan. Mungkin segitu aja di volume 44. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.